Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru, Ibu Ulfa, Ibu Nilam, Ibu Inal, masih semangat? Salam Semangat. literasi ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya mengenai perencana pembelajaran di SMP. Ini masih tentang aksi nyata kurikulum Merdeka Belajar. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa itu capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan CP. Lalu ada juga yang namanya TP, tujuan pembelajaran. Kemudian terakhirnya kita akan membahas tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dan di sini juga nanti saya akan sekilas membahas tentang asesmen. Asesmennya nanti yang akan saya bahas di sini mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif, walaupun hanya sekilas saja. Jadi di sini kita mulai tentang fase-fase pencapaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Kalau kita lihat di sini, fasenya ada 3, di mana fase yang pertama yaitu pembelajaran yang fleksibel ya untuk peserta didik kita. Kemudian pembelajarannya yang sesuai dengan kesiapan dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu fase mengembangkan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Ini sangat khas dengan kurikulum Merdeka Belajar. Di mana pengembangan fase di sini nanti kita akan ada 6 fase, yaitu di situ ada fase A sampai F. Nah, di sini untuk fase di sini, fase pondasi itu tetap fase pondasi pada pendidikan anak usia dini atau yang sering kita sebut dengan PAUD, di mana nanti akan juga ada fase untuk pendidikan dasar menengah. Pendidikan dasar dari menengah ini akan ada 6 fase, yaitu fase ini ya, di sini ada fase A sampai dengan fase F. Sedangkan kalau untuk PAUD itu namanya di situ fase fondasi, pendidikan anak usia dini. Nah, jadi ini sekilas saya jelaskan tentang pengembangan fase di dalam kurikulum Merdeka. Fase fondasi, saya ulangi, yaitu tentang untuk anak usia dini, anak-anak PAUD. Kemudian kalau untuk fase dasar, fase pendidikan dasar dan menengah, itu nanti fasenya dari A sampai fase F. Di sini sudah jelas bahwa kalau fase A itu untuk anak atau siswa kita yang kelas 1 sampai 2 di sekolah dasar. Lalu fase B di sini untuk kelas 3 sampai 4 sekolah dasar. Fase C itu untuk kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Nah, untuk kita sekolah menengah pertama itu ada di fase D. Fase D ini untuk kelas 7 sampai kelas 9 sekolah menengah pertama. Running out of time. Oke. Bentar ya. Saya stop dulu recordingnya sebentar aja. Kita disuruh upgrade. Kemudian kalau untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan itu dia berada pada fase E dan fase F. Fase E khusus untuk kelas 10, sekolah menengah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau dia di fase F itu untuk kelas 11 sampai kelas 12. Next. Kita masuk pada di sini langsung tujuan pembelajaran, tapi Ibu saya mau menjelaskan dulu tentang CP. Karena sebelum TP itu kita harus ada dulu capaian pembelajarannya atau CP. Karena alurnya itu CP, capaian pembelajaran, baru kemudian TP, tujuan pembelajaran, dan terakhir adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, ketiga ini merupakan komponen penting dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ketiga komponen ini sangat perlu dipahami oleh guru agar dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka
itu dapat lebih terarah dan dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih CP itu? CP itu adalah capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi dari pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik kita, yang harus dicapai oleh siswa kita pada setiap fase perkembangan. Tadi sudah kita bahas sekilas dari fase pondasi yaitu fase PAUD sampai ke fase sekolah dasar dan menengah ke atas yaitu fase A sampai fase F. Nah, capaian pembelajaran ini mencakup semua sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, itu sekilas saya bahas terlebih dahulu tentang CP, capaian pembelajaran. Karena sebelum TP kita ada CP, capaian pembelajaran. Nah, di sini kemudian kita ada TP atau tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Nah, 3 aspek kompetensi ini kita sebagai guru sudah nggak asing sekali, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, aspek sikap, yaitu afektif, kemudian aspek keterampilan atau psikomotorik. Dalam satu atau lebih dari kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan bukti. Bukti ini dapat kita amati, bukti ini dapat kita ukur pada peserta didik kita, pada siswa kita, sehingga peserta didik kita nanti dapat dinyatakan dia mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Penulisan TP di sini memuat 2 komponen utama, Ibu. Yaitu yang pertama mengenai kompetensi. Komponen pertama yaitu kompetensi. Kompetensi itu sendiri yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik kita, oleh siswa kita. Kemudian ada komponen kedua yaitu lingkup materi. Lingkup materi ini adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami nanti pada akhir 1 unit dari pembelajaran yang sudah kita buat atau yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini perlu saya garis bawahi catatan kalau kompetensi itu nanti kalau kita buat pada saat kita membuat TP, untuk kompetensi itu nanti Ibu kata kerjanya itu harus yang menunjukkan keterampilan atau action atau aksinya. Contohnya gini, menganalisis gitu kan, menarik kesimpulan. Jadi untuk kompetensi ini verbnya itu kata kerjanya itu harus yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Nah, sementara kalau dia lingkup materi ya, itu berupa konten atau materi yang dipelajari. Misalnya mempelajari tentang tematik hubungan kegiatan manusia atau hubungan pekerjaan manusia dengan musim yang ada di Indonesia misalnya. Hubungan pekerjaan manusia atau hubungan pekerjaan suatu daerah dengan hubungan musim atau dengan hubungan kondisi geografis di daerah tersebut. Nah, itu adalah termasuk dalam lingkup materi, konten, materi yang dipelajari. Next. Di sini kita ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP ini Ibu menjadi panduan bagi kita guru ya dan siswa dan peserta didik kita untuk mencapai nanti capaian pembelajaran, untuk mencapai CP di akhir dari satu fase A sampai fase F tadi. Nah, di sini prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun ATP, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini tujuannya harus lebih umum. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas dalam satu fase. Per satu fase itu harus tuntas dia. Dan dia sifatnya kolaboratif sesuai karakteristik dan kompetensi. Logistik, tampilannya tujuannya diawali dengan aluran tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini pada saat penulisannya itu dapat berupa bernomor atau menggunakan huruf untuk menunjukkan nanti urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Kemudian kita lanjut di sini pada asesmen dan metode pembelajaran. Apa sih asesmen itu? Udah nggak teman-teman yang tahu asesmen apa?
dalam setiap akhir, ya kan, dalam pertengahan proses pembelajaran, dalam awal pembelajaran kita pasti menggunakan atau melaksanakan asesmen, gitu kan. Asesmen itu adalah penilaian, Ibu. Penilaian aktivitas yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita atau oleh siswa kita. Nah, asesmen itu di sini dibagi menjadi dua. Ada asesmen dia formatif, nanti ada asesmen dia sumatif. Kalau dia asesmen formatif itu memiliki tujuannya, kita membuat asesmen itu tujuannya itu untuk mengetahui perkembangan penugasan siswa atau peserta didik kita terhadap bab yang dipelajarin, gitu ya, Ibu. Dia terhadap bab yang dipelajari. Tapi kalau dia asesmen sumatif, itu memiliki tujuan gunanya untuk mengetahui pencapaian siswa pada pembelajaran materi yang telah berakhir. Nah, jadi di situ perbedaannya. Kalau dia formatif tadi itu pada bab yang dipelajari pada saat itu, tapi kalau dia sumatif itu pada materi yang telah berakhir. Nah, itu mengenai asesmen. Nah, di sini ada ya, kita bisa baca nih asesmen, terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Metode pembelajaran yang digunakan pada pencapaian pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini banyak Bapak Ibu guru bisa kita gunakan, kita bisa searching di buku-buku tentang metode pembelajaran, kita bisa menggunakan yang lagi tren sekarang, misalnya kalau dalam matematika, PMRI, Realistic Mathematics Education, bisa juga kita menggunakan pembelajaran kontekstual, atau yang sekarang yang lagi kita tren, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mematahkan siswa kita. Demikianlah Bapak Ibu guru, di sini penjelasan saya mengenai capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta asesmen. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat untuk CP dan ATP dalam mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada umpan balik saya berikan kepada rekan kerja saya, teman sejawat saya, lalu saya berikan juga kepada kepala sekolah. Demikianlah paparan dari saya mengenai aksi nyata merdeka saya tentang di sini perencana pembelajaran di SMP. Adakah rekan-rekan yang ingin bertanya? Bismillah. Salam literasi ya. Ya, saya mau bertanya. Boleh. Apa contoh dari asesmen formatif dan asesmen sumatif? Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau dia asesmen formatif itu tujuan akhirnya untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa kita terhadap bab yang dipelajari pada saat itu. Jadi